Halo Netizen, kembali lagi bersama kami, saya Fitri Konita dan saya Rafaya. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai cara menyusun worksheet menggunakan Microsoft Excel. Mari kita langsung saja mulai. Langkah pertama yang harus Netizen lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel dengan file yang sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file tutorial prinsip akuntansi. Kemudian, Netizen harus membuat sheet baru dengan nama worksheet seperti ini. Buatlah judul tabel sebagai identitas dari tahapan siklus akuntansi yang kita buat. Di baris pertama diisi dengan PT ABC sebagai nama dari perusahaan. Baris kedua diisi dengan tahapan siklus akuntansi, yaitu worksheet, dan baris ketiga diisi dengan periode akuntansi, yaitu Januari 2020. Selanjutnya, untuk membuat tabel worksheet, di sini Netizen harus membuat, yaitu kolom pertama account number, kolom kedua account, kolom ketiga trial balance, masing-masing debit dan kredit, kemudian adjustment, debit dan kredit, kolom selanjutnya yaitu adjusted trial balance. Masing-masing terdapat kolom debit dan kredit. Kolom selanjutnya yaitu income statement. Masing-masing terdiri dari debit dan kredit. Kolom terakhir yaitu balance sheet. Kemudian, Netizen harus merapikan kolom demi kolom agar terlihat lebih rapi. Seperti ini. Gunakan Merge and Center untuk menggabungkan lebih dari satu kolom. Selanjutnya, Netizen harus mengatur lebarnya kolom sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk membold tulisan, gunakan bold. Untuk mengisi account number, account, dan trial balance, Netizen bisa menyalinnya dari trial balance yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara membloknya, kemudian CTRL-C, kemudian menuju Edit Worksheet, dan Ctrl V. Seperti ini. Kemudian untuk memberi border, Netizen harus memblok kolom yang diinginkan, kemudian pilih All Borders. Untuk menggunakan format mata uang, Netizen bisa
menggunakan RP Indonesian. Kemudian untuk menghilangkan nol di belakang koma, gunakan decrease decimal. Untuk membekukan kolom, gunakan free space. Telutizen juga harus menambahkan kolom untuk total dan memberinya border. Kemudian beri kolom tambahan untuk jumlah dan selisih nantinya. Setelah Telutizen memindahkan trial balance, Telutizen harus menjumlahkannya dengan formula sum seperti biasa. Selanjutnya, untuk mengisi kolom adjustment, Telutizen harus melihat atau kembali lagi ke sheet General Journal, kemudian lihat adjustment yang pertama yaitu Office Supplies Expense sebesar Rp300.000, maka Telutizen harus menuju General Ledger Office Supplies Expense, kemudian menginputkan adjustment-nya yaitu Office Supply Expense dengan referensi 516, kemudian dengan nominal Rp300.000 di debit. Dan Telutizen harus menulis saldo di debit sebesar Rp300.000. Kemudian memberinya border. Selanjutnya, Telutizen harus ke worksheet dan memindahkan nominal yang sudah kita posting di General Ledger tadi dengan cara sama dengan, kemudian menuju General Ledger Office Supplies Expense, kemudian enter. Selanjutnya yaitu memposting Office Supplies. Cara yang sama seperti tadi, yaitu menuju General Ledger Office Supplies, kemudian posting adjustment tadi yaitu Office Supplies dengan reference 115 dengan nominal Rp300.000 di kredit. Karena saldo di kredit maka kita harus menguranginya seperti ini. Selanjutnya, Telutizen harus kembali lagi ke worksheet dan mempostingnya kembali dengan cara sama dengan kembali lagi ke General Ledger Office, kemudian klik yang sudah kita posting dan enter seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk adjustment 2, 3, dan 4 atau adjustment selanjutnya. Maka akan ada 8 kolom adjustment yang terisi, yaitu masing-masing 4 kolom di kredit dan 4 kolom di debit. Selanjutnya, Telutizen harus menjumlahkannya dengan formula sum, kemudian blok kolom debit, kemudian kurung tutup dan enter. Lakukan hal yang sama pada kolom kredit. Kemudian, untuk mengisi kolom adjusted trial balance, Telutizen harus menyesuaikan kolom trial balance dengan kolom adjustment.
Jika tidak ada penyesuaian, maka Telutigen tinggal memindahkannya seperti pada account cash and account receivable. Sementara jika ada penyesuaian seperti pada account prepaid rent, Telutigen harus menguranginya. Sama halnya seperti pada account office supplies, Telutigen harus mengurangi debit oleh kredit. Sementara land tidak ada penyesuaian. Untuk building ada penyesuaian juga, maka kredit dikurangi debit. Kemudian untuk account ini karena kredit lebih besar daripada debit, maka disimpan di kolom kredit. Kemudian ada juga penyesuaian yang ditambahkan, yaitu advertising expense, debit ditambah debit. Setelah Telutigen selesai mengisi kolom adjusted trial balance atau selesai menyesuaikan, maka Telutigen harus menjumlahkan masing-masing debit dan kredit. Dengan formula tambah dengan sum kurung buka, kemudian blok kolom debit, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Lakukan hal yang sama pada kolom kredit. Saldo di debit dan di kredit harus balance seperti biasa. Kemudian untuk mengisi kolom income statement, Telutigen harus memindahkan nominal dari account 4 dan 5. Seperti ini, Telutigen harus memblok hanya akun 4 dan akun 5 seperti ini, kemudian Ctrl C dan klik kanan, kemudian paste seperti ini. Kemudian seperti biasa Telutigen harus menjumlahkannya. Lakukan juga pada kolom kredit. Karena di sini saldo tidak sama atau tidak balance, maka kita harus mengurangi nominal yang besar dikurangi nominal yang kecil, yaitu yang di kredit dikurangi yang di debit. Kemudian kita harus menjumlahkannya kembali agar terlihat balance. Seperti ini. Telutigen untuk mengisi kolom balance sheet yang hanya terdiri dari account 1, 2, dan 3, maka Telutigen harus memindahkan nominal di adjusted trial balance hanya account 1, 2, dan 3 seperti berikut. Ctrl C, kemudian klik kanan dan paste. Selanjutnya, Telutigen harus menjumlahkan nominal yang ada di kolom debit dengan formula sum seperti biasa, dan lakukan juga pada kolom kredit. Karena di sini terlihat bahwa debit dan kredit tidak balance, maka Telutigen harus mengurangkan nominal yang lebih besar dikurangi nominal yang lebih kecil. Kemudian Telutigen harus menjumlahkan agar terlihat balance antara debit dan kredit. Kolom ini dinamakan kolom selisih. Nah, kolom selisih income statement dan balance sheet harus balance. Telutigen bisa melihatnya bahwa di sini sudah balance. Telutigen harus merapikan identitas tabel seperti ini menggunakan merge and center atau menggunakan shortcut ALT HMC.
Seperti biasa, ini merupakan worksheet yang terjadi pada bulan Januari 2020 di PT ABC. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.